Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Biar kita tetap sukacita, tetap ceria. Selamat malam bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini di waktu malam. Selamat siang bagi yang mengikuti waktu siang. Dan selamat pagi bagi yang mengikuti ibadah online ini di waktu pagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau baca dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini kita mendapat kenyataan bahwa kita mengalami serangan wabah yang luar biasa. Bukan hanya di negeri tercinta kita, tapi ke seluruh muka bumi. Dan orang begitu takut karena begitu banyak sekali korban jiwa yang jumlahnya luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengalami kesulitan. Kita sering mengalami berbagai macam persoalan. Tapi kali ini kita mengalami persoalan yang luar biasa. Kita menghadapi musuh yang tidak lihat. Maksudnya yang tidak kita lihat. Kalau kita mendapat kesulitan, diancam oleh orang jahat, mungkin kita bisa minta perlindungan kepada Pak Polisi atau aparat keamanan. Kalaupun kita mendapat serangan dari tentara asing atau siapapun juga, kita bisa minta pertolongan kepada negara, dalam hal ini tentara kita, tentara nasional Indonesia. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah satu makhluk yang sangat kecil, bahkan tidak mampu kita lihat dengan mata, yang kita sebut dengan virus, dan menyerang kita dari dalam. Kita tidak tahu, kita tidak sadar, tiba-tiba kita diserang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa banyak korban yang jatuh karena wabah ini? Kalaupun kita menghadapi kenyataan seperti ini, kemanakah kita minta pertolongan? Petugas medis pun terinfeksi. Bahkan orang satu pun tidak ada yang bisa lolos dari virus ini bila tidak menjaga diri sebaik-baiknya seperti diberi petunjuk. Tetapi walaupun demikian, masih juga orang kena serangan dari virus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi kenyataan, menghadapi musuh yang tidak bisa dilihat. Kemana kita minta pertolongan? Kemana kita harus berlindung? Malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, lewat pembacaan kita di dalam Alkitab kita, menunjukkan bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raja Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mencari pertolongan dan dia tidak ketemu. Hingga akhirnya dia harus memandang ke gunung-gunung. Kenapa dia bilang gunung? Karena tempat itu dianggap tinggi, tempat yang di atas. Dan Daud menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Dari manakah Daud mendapatkan pertolongan? Pertolongan hanya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang kasih Tuhan, di sini disebutkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Langit beserta isinya, Tuhan yang tahu. Planet-planet, galaksi, Tuhan yang tahu. Bumi beserta isinya, Tuhan yang tahu. Makhluk yang paling besar, hewan yang paling besar, benda yang paling besar, hingga yang paling kecil yang kita sebut virus, Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena semua ada dalam rancangan ciptaan. Saudara yang kekasih, setelah saya melihat wabah ini,
Tiba-tiba di mana-mana anak-anak Tuhan yang tadinya dipanggil untuk ibadah tidak ada yang datang lewat wabah ini. Online pun kita rindu untuk beribadah. Kita tiba-tiba kaget, dunia mengalami kesulitan dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan lagi. Bagaimana kalau wabah sampai tahun 2021? Bagaimana sampai 2022? Bagaimana sampai 2023? Dan tidak terselesaikan. Tidak ada vaksin yang bisa ditemukan. Apa yang terjadi? Berarti manusia menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Manusia menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Kemana kita cari pertolongan? Satu, pertolongan kita Allah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang membuat kita tenang. Yang membuat kita bisa tidur nyenyak. Yang membuat kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong satu-satunya andalan kita. Tidak lagi. Tidak tim medis, tidak para dokter, tidak polisi, tidak aparat. Tapi Tuhanlah yang menjamin kita bahwa Tuhan adalah tempat kita minta tolong. Tidak ada lagi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka hati, buka pikiran, buka perasaan. Selama ini kita lupa minta pertolongan Tuhan. Kita hanya berpikir pertolongan yang kita dapat dari Tuhan bila kita mengalami masalah-masalah yang hebat. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan ingin kita selalu tergantung kepada Tuhan. Dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang paling besar. Jangan sudah besar baru kita cari Tuhan. Tapi dari kecil kita selalu bergantung. Kita selalu bilang, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Pada siapa aku harus takut? Aku percaya bahwa Tuhan menjagaku siang dan malam. Saudara yang kasih Tuhan, ketika murid-murid berlayar bersama Yesus dalam perahu, murid-murid terlalu asik ngobrol. Mungkin kalau zaman sekarang semua per medsos ria. Ada yang main WhatsApp, ada yang Instagram. Bahkan saudara dalam gereja banyak orang yang buka WhatsApp, buka Instagram, bahkan tertawa melihat handphonenya, melihat gadgetnya sementara firman Tuhan sedang diberitakan. Mereka tertawa dengan sahabat-sahabat mereka yang bernama Vivo, Lenovo, Oppo, Huawei, dan lain-lain. Bersama Yesus dalam ibadah kita sering mengabaikan firman Tuhan itu. Kita lebih konsentrasi kepada Oppo, Vivo, Samsung. Kita abaikan. Hingga akhirnya murid-murid Yesus yang bersama Yesus dalam perahu harus mengalami angin ribut. Kenapa? Ada Yesus dalam perahu. Mereka tidak komunikasi. Mereka tidak fokus. Mereka tidak bincang-bincang. Mereka tidak berbicara. Mereka biarkan Yesus tertidur. Kenapa Yesus tertidur? Karena tidak ada ajak ngobrol. Tidak ada yang ajak komunikasi. Tidak ada yang bertanya. Hingga Yesus seolah-olah tertidur. Tapi Tuhan izinkan datang badai yang besar. Dan murid-murid ketakutan. Baru mereka membangunkan Yesus. Ya Guru, tolong kami binasa. Kenapa? Karena murid-murid mengacuhkan Yesus. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan izinkan itu ada badai. Supaya kita sadar bahwa dalam hidup kita, dalam perahu kehidupan kita, ada Yesus, ada Tuhan yang harus kita ajak komunikasi. Kita minta pertolongan tuh hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang paling besar. Kita jadikan Tuhan satu hal yang sangat penting, satu pribadi yang sangat penting, yang VVIP di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mungkin izinkan ini semua terjadi supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami binasa. Tolong Tuhan kami binasa. Tapi ada juga dalam kesulitan begini, ada yang masih angkuh, tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Sibuk dengan rasa takut, sibuk dengan grogi, sibuk dengan bingung. Mari seperti murid-murid kita
Panggil Tuhan. Ya Tuhan, tolong saya. Kau tempat perlindunganku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada maksud Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, ada maksud Tuhan. Mari kita simak, tanya diri kita. Selama ini bagaimana kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin dengan peristiwa-peristiwa ini, kita terus setiap saat mengajak dialog dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat puji-pujian kita, lewat ucapan syukur kita yang kita sering lupa. Itu saudara-saudara. Tetap berdoa, tetap setia. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat kita minta pertolongan. Kenapa? Karena Tuhan tempat pertolongan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan tempat pertolongan yang tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Pertolongannya luar biasa. Tepat pada waktunya. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan. Ambil waktu setiap hari untuk berseru kepada Tuhan. Di waktu pagi, di waktu malam. Kenapa? Supaya kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tidak ikut campur dalam hidup kita. Mari ambil waktu. Kita berdoa setiap hari. Lewat wabah yang menyebar sekarang ini, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat kita minta tolong. Hanya Tuhanlah tempat minta pertolongan. Karena Tuhanlah yang mempunyai jagat raya, langit dan bumi, dan segala isinya. Tuhan yang tahu segala-galanya. Dan segala sesuatu terjadi ada maksud Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kita tetap buka hati, buka pikiran, buka perasaan, buka komunikasi dengan Tuhan. Bina hubungan baik dengan Tuhan. Dan jaga hubungan baik dengan Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah kita berseru minta tolong dalam masa-masa sulit. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur. Tuhan kasih kami waktu untuk beribadah, walaupun lewat online. Tuhan berkati kami. Ampuni kami yang bodoh selama ini mengabaikan saat-saat ibadah. Saat kami sering melupakan Tuhan, bahkan di tempat ibadah kami sibuk bermain, bersenda gurau dengan teman-teman baru kami yang bernama gadget. Dan malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, kami Tuhan sadar Tuhan betapa kami sering tidak memperdulikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, berkati kami. Tuhan, jadilah penolong dalam hidup kami. Engkaulah Allah kami, tempat kami berseru dan minta tolong. Terpuji nama-Mu. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan online ini. Berlimpah-limpah. Tuhan jaga setiap pribadi. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Secara online ini. Tuhan jaga. Peluk dengan kasih. Berikan ketenteraman dan kesejukan dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terpuji nama. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan bimbingan dan tuntunan dan naungan dan penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya selalu ada bersama-sama dengan kita, mulai daripada hari ini sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami, sampai kami masuk dalam kerajaan surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah minggu kami yang penuh dengan berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Haleluya.